Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin ahli jamaah, ahli majelis ilmu Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah. Ma'asyiral asatid, para haji, para ajengan yang saya hormati, segenap kaum muslimin dan muslimat di sekitar Masjid Jami' Al-Ikhlas yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan tasyakkur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah, hidayah dan taufik. Di antaranya kita masih dikumpulkan, dipertemukan, dan mudah-mudahan ditakdirkan bersama-sama bisa ngaji bareng, bisa menikmati raudhah, taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala, biwasilah i'tikaf, biwasilah talabul ilmi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam, serta bertambahnya kebaikan dari Allah semoga tetap tercurah atas panutan kita, pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, para mujahidin, para ulama dimanapun berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam keridhaannya beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di bulan yang bulan itu di hari dalam bulan tersebut ada waktu yang paling afdol, waktu yang paling menyenangkan, yang paling mulia. Untuk siapa? Untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barokahnya sampai kepada kita. Diberi maqam yang sangat tinggi, namanya makanul khitab. Diperintahkan oleh Allah, dipilih sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi cara, diberi syariah bagaimana cara mendekati Allah, bagaimana cara mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat. Jadi salat adalah penyampaian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai kita, yang sangat Rahman dan Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka sudah pantas Isra dan Mi'raj di bulan Rajab menjadi hal yang wajib kita ingat tentang kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan Nabi yang mulia, maka umatnya pun menjadi umat yang paling mulia. Ketika kita mempunyai Nabi yang agung, yang baik, lebih baik, yang terbaik, maka kita sebagai umatnya harus berusaha menjadi umat yang paling baik, menjadi umat yang paling mendapatkan rahmah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Di rumah keluarga sehat? Iya. Hewan peliharaan sehat? Jangan lupa itu juga keluarga kita. Karena udah bersama dengan lingkungan kita, maka burung, ikan, ya, peliharaan itu merupakan keluarga kita. Jangan lupakan, ya, itu jangan sampai kita lupain. Baiklah, kita bersama-sama niat membaca sholawat untuk menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya baca sholawat, dan sebagai bentuk terima kasih kita, syukur kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang bersyukur kepada Rasulullah, orang yang berterima kasih kepada Rasulullah, maka orang tersebut juga dicatat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur kepada baginda Nabi dengan memperbanyak sholawat, bagian perantara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti kajian kita asyakur ya Pak, insyaallah asmaul husna ya. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Sallu ala nabi ya rabbi salli alaihi. Silakan dibuka sholawat badarnya biar kita ada sholawat keberkahan dari Ashabul Badar, halaman 72 di buku saya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahli badr
riya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi najjina wakshif jami'a adiyati wasrif makaidan aida walbuf bi'ahlil badri ya Allah. Ilahi nafisil kurba minal asi nawal adaba wa kulli baliyatin awaba bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala dhaha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala nabi ya Rabbi salli alaihi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takwa kepada Allah adalah orang yang punya keimanan. Ketakwaan itu rasa takut yang mendalam kepada Allah, ta'zim, hormat kepada Allah. Ya, dengan apa? Dengan mengakui la ilaha illallah, mengakui dan meyakini tiada yang disembah kecuali Allah. Itu pertama. Yang kedua, selalu berusaha melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau orang beriman, dia akan bisa insya Allah melaksanakan ittaqullah, takwa kepada Allah. Nah, yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu, dan carilah, berupaya ilaihi, menuju kepada keridhaan Allah, kesuksesan dunia akhirat. Ilaihil wasilah, cari wasilah dengan taqarrub kepada Allah, maka menjadi wasilah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara wasilah tawassul, kita mohon kepada Allah dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat Allah. Rahmat Allah bisa berupa keadaan yang aman, berupa manusia seperti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdoa, Allahumma ajirna birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika, dengan rahmatmu, maka baginda Nabi juga termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka para ulama, para aulia, para syuhada juga mereka merupakan wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasilah tentu kita yakini orang yang baik, sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai fiqh Ahlus Sunnah wal Jamaah mengamalkan ini. Di antara sholawat yang kita baca barusan adalah sholawat yang menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan tawassul. Dengan apa? Dengan pertama tawassalna bismillah. Kita bertawassul dengan asma Allah. Allahumma inna nas'aluka bismikallah. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan bertawassul dengan namamu Allah. Ighfir lana dzunubana dan semuanya. Bertawassul dengan asma'nya, Asmaul Husna. Ini bertawassul. Yang kedua, wabil hadi Rasulillah, yaitu bertawassul mohon kepada Allah dengan kemuliaan al-hadi, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi, al-hadi kita tahu maknanya pemberi petunjuk, maka baginda Nabi memberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Rasulillah, yaitu baginda Rasulullah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita mohon, saya mohon kepada Engkau dengan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Nah, ini banyak yang baca sholawat gak tahu artinya. Kalau kita baca sholawat artinya sampai ke hati, dan hati itu yang dilihat Allah ketika kita berdoa. Ketika kita zikir memohon, maka hati itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ketika zikirnya lalai, ketika berdoa dia nggak fokus, nah perlu kita perbaiki. Ketika kita baca la ilaha illallah, yakin la ma'budu illallah, nggak ada yang aku sembah kecuali Allah. Diangan di hati kita begitu. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Ketika kita baca la ilaha illallah, hati kita nggak ada tujuanku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita doa, tawassalna bismillah wa bil hadi. Oh, itu artinya. Ya, untung ada sarana komunikasi ya yang baik, bisa dibuka, siapin datanya aja Pak sama HP-nya, dan kita ingat ngaji apa barusan ya, terus dipraktekkan. Yang ketiga, wa kulli mujahidin lillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, kami bertawassul kepadamu bikulli mujahidin, dengan kemuliaan semua orang-orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang mulia. Ya, maka para nabi, para ulama, para syuhada, al-mujahidin, mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mulia, maka wajar kita doakan mereka agar lebih mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada mereka. Maka ada acara ziaratus salihin, ziaratus syuhada wassalihin, ziarah orang-orang saleh dan orang-orang yang mati syahid, para pahlawan kita. Paham Pak? Itu Masya Allah ya. Bi ahlil badri, ya Allah dikhususkan, maka disebut sebagai salawat badar atau as-salawatul badriyah, karena disebutkan bi ahlil badri, ya Allah tawasul dengan ahli badar yang mengikuti perang badar, baik yang meninggal waktu perang ataupun yang masih hidup waktu itu di perang badar. Nah ini Masya Allah, perang badar ini sangat agung sekali ya. Bahkan dalam suatu keterangan dijelaskan para malaikat yang paling mulia adalah para malaikat yang ikut hadir di perang badar. Sahabat Nabi yang paling mulia adalah mereka sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang badar. Masya Allah, kumpulan orang yang mulia di antara mereka yang sangat mulia.
Nah, maka wajar kita memohon. Apa yang kita minta? Ilahi sallimil ummah. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam agar tetap dalam hati yang damai, tetap kuat silaturahim, agar punya syaukah qawiyah, punya kekuatan yang dahsyat, agar tetap bisa menjaga perdamaian, ya, agar bisa menjaga keamanan. Minal afati wan niqmah. Ya Allah, selamatkanlah umat, maksudnya umat Islam, minal afati, dari segala penyakit, segala mara bahaya. Wan niqmah, dan niqmah. Awas jangan keliru. Ada yang membaca minal afati wan ni'mah. Bukan ni'mah, nanti ada ni'mah. Niqmah itu maknanya siksa. Mau, ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa. Bukan selamatkanlah kami dari nikmat. Kebaliknya, dapat nikmat. Nanti ada, ya, yang fakam min rahmatin hasolat wa kabil dillatin fasolat wa kam min nikmati wasolat bi ahlil badri. Ya Allah, niqmah. Maka di antara asmaul husna ada ya muntaqim, wahai yang maha menyiksa. Maksudnya, ya Allah, selamatkanlah umat Islam minal afati wa ni'mah, dari segala bahaya dan siksa. Ustaz, ya, kan kalau bahaya dan siksa kan sesuatu yang bisa jadi takdir Allah, ya. Ya enggak? Nih kalau di Lauhul Mahfuz dulu ditetapkan dalam qada dulu ini bakal terjadi pandemi umpamanya. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa kita berdoa? Yang pertama, kita tunjukkan bahwa kita punya Tuhan. Kita tuh hanya hamba. Ya, kita hanya hamba. Kita merunduk mohon kepadanya. Karena Allah yang mengatur semua kisah kita. Yang kedua, karena kita kalau berdoa berarti kita menunjukkan rasa fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak sombong, ya. Dan kemudian karena kita tidak tahu bahwa mungkin barangkali doa yang kita panjatkan ini bisa berdampak yang baik, minimal kalau kita berdoa dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selamat dari afat wan niqmah. Kedua, kalau masih ada afat wan niqmah, mungkin kita diampuni oleh Allah karena kita sabar. Jadi menghadapi musibah bukan dengan jalan kita ngamuk, marah-marah, bukan, tapi dengan sabar, dengan doa, dengan istiqamah salat, wasta'inu bis-sabri was-salat. Tuh, kita kuat mohon pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan perantaraan kesabaran, dengan doa, was-salat. Salat adalah doa sebagian makna salat. Wa min hammin wa min hummah, dari segala kesedihan. Ada namanya kesedihan yang membuat kita nggak bisa tidur, nggak nyaman. Ada kesedihan yang membuat kita tidur mulu, jadi malas ngapa-ngapain. Mohon dikondisikan satu orang yang ini biar ngajinya kita nyaman, ya. Jadi ada yang ngejaga, ya. Tenang, tetap dapat ilmu kok yang dijaga, ya. Ya. Mudah-mudahan mereka anak-anak jadi kelak anak-anak yang soleh, yang baik. Bi ahlil badri, ya Allah, dengan kemuliaan ahlu badar. Inilah sebagian makna agar kita ketika bersolawat hadir hati kita karena tahu artinya, maka insya Allah sangat dipercepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, terakhir sampai mana? Sampai mana? Ayo. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Halaman 43 sepertinya.
وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد ثنية وقال هو والله إنه نبأ عظيم يحمد فيه مصراه فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سمى عبر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Baik, kita melanjutkan setelah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra menyampaikan lamaran, permintaan agar baginda Nabi SAW berkenan jadi suaminya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada paman-pamannya, ditanggapi dengan baik, setuju. Orang yang mulia pantas mendapatkan orang yang mulia juga. Sayyidina Muhammad SAW adalah Sayyidu Quraisy, pemimpin, maksudnya kemuliaannya, keunggulannya, orang yang paling mulia, orang yang paling utama dalam kalangan suku Quraisy laki-laki. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra adalah Sayyidatu Quraisy, Nisa'i Quraisy, yaitu pemimpin para wanita suku Quraisy, paling salihah, paling baik segalanya, pantas dapat orang yang paling baik. Wa khataba, dan kemudian khataba itu khutbah atau menyampaikan. Kalau bahasa kita biasanya tuh ada serahan, ya, serahan. Ini sebelum akdun nikah. Jadi jangan dikira ini belum terjadi. Ini di zaman dulu sudah terjadi. Di zaman Rasulullah SAW hendak menikah, maka wa khataba, khutbah. Siapa yang khutbah? Abu Talib, Sayyid Abu Talib. Wa asna alaihi, dan beliau Abu Talib menyanjung alaihi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disanjung, ya, karena memang pantas. Selain namanya Muhammad, orang yang terpuji, memang pantas disanjung. Jadi contoh sangat baik. Ba'dan hamidallah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memuji? Abu Talib, berarti Allah sudah dikenal. Ya, Masya Allah, sudah ada tahmid. Bima hamida, dengan pujian-pujian saniyah, yang luhur, yang tinggi, dengan pujian yang luar biasa tingginya. Nah, ini Sayyid Abu Talib. Wa qala, dan berkatalah Sayyid Abu Talib, huwa, dia maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi, demi Allah, sumpah. Berani sumpah karena objek sumpahnya benar-benar luar biasa. Memang real, nyata, kekasih Allah, calon pemimpin semesta. Ya, Abu Talib kan sudah pernah mendengar waktu dalam perjalanan, ya, tentang ponakannya, tentang baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Huwa, beliau Nabi Muhammad, wallahi, demi Allah, kata Abu Talib, lahu nabaun, mempunyai berita besar. Kalau kabar, berita biasa namanya khobar. Kalau naba, berita besar, viralnya udah minta ampun. Ya, Masya Allah. Ini baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabaun. Maka dalam surah An-Naba, bukan surah Al-Khobar, amma yatasa'alun anin naba'il azim.
tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita besar yang agung, ya, sesuatu yang sangat penting. Dan ada lagi salah satu makna an-nabi adalah orang yang membawa berita besar, bukan berita biasa, kecelakaan di Cibening, maling motor gang sebelah, biasa, ya. Jadi ini nabaun azim. Wallahi lahun nabaun azim, demi Allah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahun nabaun azim, mempunyai berita besar, azimun yang sangat agung, yuhmadu yang akan dipuji atau yang selalu dipuji, fihi di dalam nabaun azim tersebut apa? Surah. Dalam nuskah yang lain bukan masrah tapi surah. Surah itu artinya kelakuan, perangai atau akhlaknya. Ini akhlaknya sangat terkenal sekali sebagai nabaun azim. Bagaimana selanjutnya? Fazawajaha minhu sallallahu alaihi wasallam, maka menikahkan Sayyidatuna Khadijah minhu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menikahkan? Siapa yang jadi walinya? Yang pertama abuha, dikatakan abuha, ayahandanya Siti Khadijah al-Kubra, ya. Namanya Sayyid Khuwailid, ya. Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi termasuk suku Quraisy, ya. Siti Khadijah suku Quraisy, mendapatkan laki-laki suku Quraisy, suku yang terbaik, ya. Jadi itulah baginda sallallahu alaihi wasallam dinikahkan oleh ayahanda beliau, ayahanda Siti Khadijah, namanya Khuwailid. Wa qila ammuha, ada riwayat yang mengatakan bahwa yang menikahkan Sayyidina Khadijah dengan Rasulullah adalah ammuha, paman Sayyidatuna Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Kemudian waqila akhuha, ada riwayat lain yang menyampaikan qil yang menikahkan adalah akhuha, saudara laki-lakinya Siti Khadijah, ya. Nah, namanya adalah Amr bin Khuwailid. Ya, jadi Khuwailid punya putra Amr dan punya putri Khadijah. Oke. Kemudian lisabiqi sa'adatiha, karena telah lampaunya, telah sampai sa'adatiha, kebahagiaannya. Maksudnya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa Sayyidatuna Khadijah akan mendapatkan kebahagiaan dengan dinikahkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena jodoh, maut, rizki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-azaliyah, yang azali. Wa auladaha kulla auladihi, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam aulada, maknanya di sini memberikan putra, maksudnya produktif. Nabi itu laki-laki yang subur, ya, memberikan putra kepada haknya kepada Sayyidatuna Khadijah. Kulla auladihi, semua putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Siti Khadijah al-Kubra diberi anugerah oleh Allah dengan mempunyai putra atau dan putri dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Illa alladhi bismil khalili sama, kecuali putra alladhi, yaitu putra bismil khalil yang dengan nama Ibrahim al-Khalil. Jadi dengan nama Ibrahim, memang Rasulullah SAW pengen bikin nama putranya dari Sayyidah Maryah al-Qibtiyah. Pernah kita belajar, ya, pernah kita sampaikan tentang Siti Maryah al-Qibtiyah dari Mesir. Samahu, yang diberi nama oleh baginda Nabi SAW, putra beliau ini yaitu Ibrahim, putranya Ibrahim pengen ngasih nama datuk
kakeknya Rasulullah bernama Sayyidina Ibrahim Al-Khalil atau Khalilur Rahman atau Khalilullah. Nah, jadi inilah sejarah tentang pernikahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Sampai di sini insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan sampaikan tentang peletakan Hajar Aswad. Nah, jangan lupa ya, stay tune terus ya. Oke, kita ngaji terus, udah tahu sejarahnya, agar ma'rifah kita, rasa hati kita, keyakinan kita bertambah terus, tambah cinta, tambah tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya hati kita semakin dekat kepada Beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dumtum ma'as salama wal afi wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.